Kita simak video detik-detik penutupan gereja di Purwakarta yang langsung diprakarsai, dikomandoi oleh bupatinya sendiri. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana Bupati Purwakarta turun tangan untuk menutup gedung gereja, teman-teman. Nah, dengan alasan gereja tersebut atau gedung tersebut belum memiliki izin. Seharusnya sebagai bupati, sebagai kepala daerah, harusnya dia tidak melakukan hal demikian. Dan apalagi ini merupakan bulan puasa yang dimana seharusnya dia menjaga kerukunan antar umat beragama. Tetapi justru sebaliknya, teman-teman. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Kita simak video detik-detik penutupan gereja di Purwakarta yang langsung diprakarsai, dikomandoi oleh bupatinya sendiri. Bupati Purwakarta yang cewek itu, jandane siapa? Deni. Dari Pak Camat dan Ibu Kades, ya nanti apa Pak? Jadi mulia. Cek sesuai dengan kita keharian. Namanya OSS, jadi mau kasih kita cek karena sistem itu akan muncul apakah yang sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada penggunaan ini baik untuk kegiatan peribadatan maupun aktivitas yang lainnya. Mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Dan sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah memulai persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat baik Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama kedua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan, ya, sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan kepada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu. Oke ya. Saya kira pemerintah harus turun tangan ya, harus bersikap tegas atas fenomena-fenomena serupa yang akhir-akhir ini kerap seringkali terjadi. Yang masih belum hilang dari ingatan kita peristiwa Lampung ya, pembubaran gereja di Lampung. Sama juga alasannya izin. Alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap ya, di Lampung ditahan. Kemudian belum lama peristiwa Lampung muncul lagi peristiwa Kulon Progo, penutupan patung Bunda Maria. Sama juga alasannya karena belum ada izin. Kulon Progo baru saja selesai kemarin muncul di Lumajang, dipasang spanduk besar larangan mendirikan gereja di wilayah ini. Ini belum selesai, masih hangat ini lagi di Purwakarta, sama alasannya izin. Ini ya, yakin kalau alasan serupa diterapkan sebaliknya untuk umat Islam, entah berapa musola, berapa tempat ibadah yang layak untuk ditutup seperti itu. Seandainya mau ada tindakan balik seperti itu, tapi apa ya hal itu mau dilakukan? Bisa perang saudara negara ini, bro. Loh ya, ini di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa lah ya, banyak umat muslim. Nah coba kalau kita lihat di Indonesia bagian timur, di NTT sana, di Papua, di Kupang, kalau model egoisme semacam ini dengan dalih bersembunyi di balik perizinan,
berapa puluh musola masjid yang bisa ditutup gara-gara itu. Tapi itu kan nggak baik lah. Kita semua tahu tuh. Kita semua ngerti itu adalah hanya untuk argumentasi akal-akalan bersembunyi di balik perizinan. Toh tidak semua tempat ibadah memerlukan tempat izin yang ketat semacam aturan itu. Ada klasifikasinya, nggak semuanya. Ya Allah ya Karim, di Indonesia di RT itu kadang-kadang ada 1-2 musola, di masjid ada lebih dari 4-5 masjid, banyak sekali. Coba kalau mau dipersoalkan, ditelisik model presiden begitu, ya bubar negara ini perang saudara. Kita melihat prinsipnya lah, oke, kalau memang bahwa bangunan gereja itu memang mutlak memerlukan perizinan sebagaimana yang disyaratkan, oke, minta kepada pengelolanya untuk segera memenuhi administrasi persyaratannya. Tetapi kan tidak harus ditutup, itu tempat ibadah. Kita kan punya tepo seliro, punya toleransi. Kalau ditutup terus mereka beribadah di mana? Ini otaknya gua pada dipakai ya, puasa-puasa Ramadan. Ramadan itu kan disuruh menahan nafsu gitu ya. Yang dikedepankan nafsunya saja gitu loh. Itu kan sama dengan kayak orang makan. Orang lagi makan, gara-gara mungkin belum bayar ke kasir gitu. Karena mungkin belum sempat gitu ya. Tiba dia makanannya diambil lagi dimakan. Kira-kira rasanya bagaimana? Ya tinggal diperingatkan, nanti setelahnya bayar apa? Ya oke. Ini kan sedang makan tiba-tiba direbut piringnya, makanannya ditutup, itu gimana kira-kira rasanya? Barang baik pada Allah ya Karim, bupati ya. Lihat-lihatlah, disaring-saring itu loh. Kalau memang ada tempat ibadah, apapun lah ya tempat ibadahnya, enggak hanya gereja, mungkin masjid, gereja pura, didirikan memang tanpa argumentasi yang jelas. Didirikan hanya untuk sebuah perpecahan misalkan. Masjid pun tidak boleh mendirikan masjid yang menimbulkan madorot, menimbulkan perpecahan. Itu dilarang oleh Nabi. Nabi dalam sejarahnya pernah menghancurkan, membakar masjid yang namanya Masjid Jiror. Karena dibuat dengan tujuan yang lain, yang berbeda, bukan untuk beribadah, tapi untuk membuat perpecahan di antara umat Islam ketika itu. Dibakar oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya, dilarang sholat di situ. Itu kalau konteksnya memang begitu, oke lah. Ya misalkan di sebelahnya sudah ada masjid gede, kemudian tiba-tiba dibangun gereja, sementara tidak ada umat Kristiani di situ satupun gitu loh. Kan itu pendirian yang tidak logis, tidak masuk akal. Maksudnya apa? Itu kan namanya memanas-manasi, provokasi, kan begitu. Kecuali dalam satu tempat yang memang diperuntukkan untuk menggambarkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, untuk memberikan contoh tentang hebatnya kerukunan umat beragama di Indonesia. Misalkan di tempat wisata atau di kantor urusan agama, di kantor departemen agama ada satu komplek khusus, dibangun masjid, gereja, pura, dan lain sebagainya. Atas kesepakatan bersama, oke. Ini kan memang dibangun untuk beribadah, memang difungsikan, memang memerlukan umat Kristiani itu. Ini Menteri Agamanya Ketua Umum GP Ansor loh ya, tokoh NU 24 karat gitu ya. Nah ya Ketua Umum GP Ansor punya punya Bansor 7 juta orang. Ini saja masih begini, masih ada model-model begini, tidak berdaya menghadapi yang begini. Ini apalagi nih, kalau Menteri Agamanya dari kelompok mereka bubar pasar, habis kerukunan hidup beragama. Jadi yang terakhir mohonlah dievaluasi, negara hadirlah, jangan sampai hadir sudah clash, sudah hancur berantakan, nggak ada gunanya. Mencegah itu tetap harus didahulukan, mencegah itu lebih baik daripada. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat, kita sudah mendengarkan bagaimana ketidakadilan itu dipertontonkannya di hadapan publik, di mana seorang bupati sendiri yang mengerti hukum seharusnya, yang mengerti undang-undang dasar, di mana konstitusi itu sudah menjamin setiap hak masing-masing orang atau masing-masing agama, bahwa setiap orang itu berhak untuk memilih agamanya, untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Tetapi seolah-olah bupati ini tidak mengerti, seolah-olah bupati ini tidak mau tahu mengenai undang-undang dasar dan konstitusi yang menjamin hak-hak minoritas khususnya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau masalahnya itu karena izin, seharusnya kan bisa orang Kristen menggunakan itu sebelum dikeluarkan izinnya. Atau kalau tidak,
itu diberikan saran kepada orang-orang Kristen tersebut yang menggunakan gedung itu untuk mengurus izinnya. Dan kalau memang juga belum keluar izinnya dan kalau memang terpaksa untuk menutup gereja GKPS tersebut, seharusnya ada solusi dari bupati tersebut, teman-teman. Kalau memang belum bisa digunakan, maka bupati tersebut itu harus menyediakan tempat, bisa memfasilitasi, teman-teman. Jangan buat masalah tanpa solusi. Itu kira-kira. Jadi coba sebaliknya seperti yang diingatkan oleh Bapak itu tadi. Coba kalau sebaliknya dipertanyakan izin rumah-rumah ibadah mereka seperti masjid misalnya, musola. Nah, kira-kira berapa puluh masjid yang mungkin ya belum ada izinnya. Nah, kita tidak tahu karena kita tidak pernah mempertanyakan hal itu. Karena orang Kristen itu tidak pernah sibuk dengan hal itu. Karena masalah agama ini, teman-teman, ini masalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, jadi mari kita saling menghargai, saling menghormati. Jangan kita punya alasan tertentu untuk mempersekusi gereja, untuk mempersekusi ibadah orang lain. Mari kita tetap menjaga keharmonisan kebangsaan kita, teman-teman. Nah, ini bukan hanya bupati ini yang melakukan hal demikian, dan juga kemarin di Cilegon wali kota sendiri, dan juga di Lampung RT sendiri. Bahkan mereka yang sudah menjabat dalam pemerintahan, teman-teman, justru mereka melakukan persekusi terhadap agama lain atau kriminalisasi. Jadi kalau ini terus-menerus berlanjut atau terus-menerus ini dilakukan oleh pihak mereka, maka ini sangat kacau sekali, teman-teman. Maka tidak ada kesatuan bagi bangsa ini dan juga tidak ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi semoga Menteri Agama bisa cepat menindak tegas orang-orang ini, khususnya aparat penegak hukum ya, supaya ini diproses secara hukum, teman-teman ya. Seperti RT yang di Lampung kemarin, itu sudah diproses secara hukum dan sekarang sudah ditahan di Polda Lampung. Jadi jangan sampai terus-menerus dilakukan hal yang sama. Karena ini bukan hanya kali ini terjadi, dari tahun demi tahun, bahkan masih belum lagi selesai tahun ini sudah berapa kali ada penutupan gereja, ada penutupan tempat ibadah minoritas. Saya kurang tahu kenapa harus gereja yang dipertanyakan izinnya, kenapa rumah-rumah ibadah lain itu tidak dipertanyakan izinnya. Rumah-rumah ibadah agama lain tidak pernah dipertanyakan izinnya. Kenapa harus gereja yang dipojokkan, seolah-olah minoritas itu bukan warga Indonesia. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, kiranya proses hukum ini segera terlaksana bagi bupati yang melakukan persekusi terhadap gereja GKPS. Nah, demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.